Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita KS Komikpedia Channel. Bagaimana kabarnya teman-teman di tanggal 17 ini? Semoga sehat selalu, semoga diberikan kemudahan serta dilancarkan rezekinya, amin amin. Teman-teman jangan sampai lupa untuk like dan subscribe video ini agar tetap eksis di YouTube. Terima kasih. Dan juga teman-teman jangan sampai lupa untuk beli komiknya di Tokopedia saya, Nanang Alfsa Kabupaten Banyuwangi. Banyak komik baru, komik langka, komik koleksi, dan komik yang masih bisa dibaca dengan enak, dengan nyaman, dan dengan bisa menikmati suasana pagi atau sore hari. Nah teman-teman, hari ini kita mau sedikit mereview ya serial komik Yu-Gi-Oh ya. Memang ini belum lengkap ya, masih kurang beberapa nomor karena memang nomornya langka, nomornya sulit. Jadi sementara saya buat video dengan seadanya saja dulu ya. Mungkin next kalau sudah lengkap saya akan buat sinopsis lagi seperti video-video sebelumnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke part 2 ya. Di sini kita ada Yu-Gi-Oh GX dan juga Yu-Gi-Oh Arc V. Ini juga minus juga, masih ada yang kurang karena memang sama itu alasannya karena nomornya langka. Nah teman-teman, kita mulai dari Yu-Gi-Oh nomor 1 dulu ya. Nah ini pernah ada di game juga, namanya Yusei, saya lupa namanya, Yusei Fudo. Nah ini pernah di game juga nih, Yusei Fudo, Jet Atlas dan lain-lain. Nah ini yang pertama. Di masa depan tercipta duel jenis baru yang lebih seru dan menegangkan. Bukan hanya beradu monster saja, para duelis dalam pertarungan berkecepatan tinggi ini ikut berpacu mengendarai duel mereka. Nomor 1 ya, Yusei Fudo. Ini seru nih komiknya, ini pernah saya mainkan juga di salah satu game. 2. Pertandingan di 1GP yang mempertemukan para riding duelist dari pertandingan dimulai. Di antara mereka tak sedikit yang datang untuk membahas kekalahan mereka oleh Jack, termasuk juga lawan pertama Yusei di sini. Duel start. Ini Yusei Fudo ini. 3-4. Covernya seperti ini. Dalam pertarungan keduanya, Aki Izayoi harus menghadapi Kyosuke Kiryu, duelis yang bertarung dengan tangan kosong. Sementara itu Zack yang telah mengeluarkan kartu kegelapan menjadi incaran Jack Atlas. Selanjutnya Yusei dan Crow yang lolos dari penyisian di 1GP bertemu lagi di babak selanjutnya. Sebagai sesama pengguna teknik Synchro Summon, Crow ingin sekali menjajal kemauan Yusei. Siapa di antara mereka berdua yang berhak masuk ke babak berikutnya? Ini nomor 3-4. Ini nomor 5. Babak kedua di 1GP dipenuhi pertarungan duel Dragon. Yusei didampingi oleh Stardust miliknya kembali berhadapan dengan Rua dan Ruka. Dan kali ini mereka tak hanya membawa satu naga saja. Yusei Fudo itu Sweep Pocket. 6-0 ya. Ini langsung ke volume 7. Jack melawan Godwin di koridor langit selatan. Yusei melawan Satria Tengkorak di koridor langit utara. Para duelis bertarung demi mendapatkan hak ikut menentukan bangkitnya dewa. Nomor 7. 8 dan 9. Ini 2 terakhir ya. Yusei harus melawan sahabatnya Zack, bukan hanya untuk menyelamatkan dunia tapi juga menyelamatkan sahabatnya yang tertelan oleh kegelapan. 8 Phil Cahaya. 9 terakhir, Eternal Riding Duelist. Dengan nasib dunia sebagai taruhannya, Yusei harus menang dari dewa tertinggi yang kebangkitannya nyaris sempurna. Namun sanggupkah dia menang dari dewa yang mampu menguasai para duel dragon? Nomor 9.
ya, tampaknya di volume 9. Terus selanjutnya ada Yu-Gi-Oh! Arc V. Karena Yu-Gi-Oh! Arc V ini tamat di volume 7, saya hanya punya 5 komik saja. Ya mungkin kapan-kapan kalau ada waktu lagi saya akan memberikan review sedikit tentang volume 6 dan 7. Ini untuk volume 1 dulu ya. Namanya Phantom. Dunia memasuki era action duel berkat Solid Vision yang bermasa. Yuya Sakaki, sang entertainment duelis, meretas teknologi tersebut sehingga para duelis dari Leo Corporation mengejarnya. Namun yang mereka hadapi ternyata bukan Yuya. Kisah entertainment duel pun dimulai. 1. Arc V. Nomor 2, Yuya Sakaki, seorang entertainment duelis dengan 4 dan mengejar God bersama Yuzu. Mereka menyusup ke perusahaan yang berkaitan dengan Solid Vision. Namun yang menunggu di sana ternyata Soru Shinwin, pembunuh LC. Duel dengan seorang putih mulai dengan wilayah yang ketiga. Nomor 3, Yugo berhasil mengusir pria bertopeng yang menyelidiki faktor Adam di dalam kesadaran Yuya. Setelah Yuya siuman, Reiji Akaba muncul di sarang Yuya lalu berduel. Seolah sudah ditakdirkan apa yang akan terkuak dalam ingatan yang mereka ceritakan di tengah duel. Dan bagaimana hasilnya? 4. Wujud abadi. Yugo berduel dengan Ren, tapi Yugo dipermainkan Ren yang mengendarai mesin tercanggih dan memanggil White Aura Bahamut. Di pertengahan duel, Yugo pun mempercayakan pertarungannya pada Yuya. Apa Yuya bisa memecahkan rahasia 2 kali serangan misterius White Aura Bahamut? 5. Reiji Akaba dan Isak berduel di ruang angkasa. Reiji menghadapi Isak yang berusaha menyelamatkan Eva dengan transcendent pendulum. Demi melacak lokasi markas mereka, Isak berkata bahwa kemungkinan Reiji menang adalah 0. Bisakah Reiji memenangkan duel? Ini sisa nomor 6 dan 7 ya untuk 2 volume terakhir karena kosong. Next akan saya ulas lagi. Terus yang terakhir ada komik Yugi seri utamanya ya. Kalau tadi seri yang lain, ini seri utamanya ada 21. Cuma karena stoknya memang sulit, jadi saya akan mereview sampai nomor 21 sampai nomor 17 saja. Ini yang pertama, ini yang komik aslinya. Ketika Yuki Meito berhasil menyelesaikan Millennium Puzzle, pemberian kakeknya mendadak mendapatkan kekuatan yang misterius. Anehnya kekuatan itu baru muncul ketika ia berada dalam situasi sulit atau saat harus membantu orang yang dalam kesulitan. Musuh tangguh mulai ditemui Yuki saat harus berhadapan dengan Seto Kaiba yang ahli dalam permainan kartu Magic dan Wizard. Nomor 2, dengan berat hati Yuki merelakan Millennium Puzzle miliknya dipinjam sehari oleh Tuan Kanikura untuk dipamerkan. Tetapi ketika Yuki berniat mengambilnya kembali, seorang Mesir yang misterius memberikan Millennium Puzzle itu. Keesokan paginya ada kabar bahwa Tuan Kanikura ditemukan tewas di ruang kerjanya. Mungkinkah kematiannya ada hubungannya dengan orang Mesir misterius itu? Dan kenapa dia juga memiliki benda-benda peninggalan 1000 tahun dari Mesir, bahkan bisa juga melakukan Game of Darkness. Nomor 3, setelah sekian lama tak muncul, Kaiba yang pernah dikalahkan Yuki dalam permainan Magic dan Wizard kembali menantang Yuki dalam proyek game yang dibuatnya secara khusus. Deadly, proyek ini sengaja dipersiapkan Kaiba secara matang untuk menjadi ajang balas dendamnya terhadap Yuki. Dan untuk mencapai tujuan itu, Kaiba rela melakukan cara apapun, termasuk mempertaruhkan keselamatan kakek Yuki. Bagaimana cara Yuki dan kawannya menghadapinya? Ini Seto Kaiba dengan kartu utamanya Black Ice White Dragon di belakangnya. 4. Kelas Yuki kedatangan seorang siswa baru bernama Bakura. Ternyata ia memiliki Leontin yang mirip dengan Millennium Puzzle milik Yuki. Dan di bawah kendali sosok dari kegelapan, Bakura berusaha mengundang Yuki dan teman-teman untuk datang ke rumahnya dan bermain Monster World. Tujuan Bakura adalah mengurung Yuki dan menemaninya di dunia game itu, serta merebut Millennium Puzzle dari tangan Yuki. Bagaimana cara Yuki menghadapi kekuatan mengerikan sang master yang dimainkan oleh Bakura, Yami Bakura.
5. Saat kalah dalam duel melawan Pegasus, pencipta Magic dan Wizard, Yuki harus kehilangan roh kakeknya. Untuk menolong sang kakek, Yuki dan teman-teman berangkat menuju Duels of Kingdom untuk mengikuti turnamen yang diadakan Pegasus. Dalam turnamen ini, setiap duelis bertarung demi Star Chip yang juga menjadi nyawa mereka. Yuki dan Jonoichi berjuang sungguh-sungguh agar bisa menambah Star Chip mereka dan meraih tiket untuk mencapai istana Pegasus. Tapi itu sama sekali bukan perjalanan yang mudah. Nomor 5. Nomor 6. Pertandingan di Duelist Kingdom penuh intrik dan gejolak. Yuki dan Jonoichi berjuang bahu-membahu mengatasi para penduel lainnya yang melakukan semua usaha untuk berlomba melakukan 10 Star Chip lebih dulu. Bahkan tak hanya itu, ternyata ada juga kumpulan player killer tangguh yang ditugaskan Pegasus khusus untuk mengambil Star Chip dari para penduel, terutama dari Yuki. Tapi di tengah kabut kegelapan mereka menemukan beberapa sahabat baru. Nomor 7. Yuki sudah mengumpulkan 6 Star Chip sedangkan Jonoichi 4. Saat itulah Jonoichi diculik dan dibawa ke field kuburan oleh komplotan bandit Cat. Jonoichi harus berjuang untuk bertahan hidup dan mengalas rasa takutnya. Dengan tekad dan keberuntungan ia berhasil, tapi mereka kemudian terjebak dalam penjara bawah tanah dan harus menghadapi player yang licik, Make-You Brothers. Jika kalah, bukan hanya mereka yang Star Chip, tapi juga akan terkurung selamanya di bawah tanah. Nih nomor 7. Ini Blue Eyes Ultimate ya, penggabungan dari 3 Blue Eyes White. 8. Yuki memilih untuk kalah dalam duel saat Kaiba mempertaruhkan nyawanya. Akibatnya Yuki terancam kehilangan hak mengikuti pertandingan final. Di saat kritis, Mai datang dan mengembalikan Star Chip yang pernah ia pinjam dari Yuki. Tapi ternyata mereka harus berhadapan dalam pertandingan final pertama. Yuki versus Mai. Karena berburu ingin menang untuk melawan Pegasus, Yuki malah terdesak permainan Mai dan kini hasilnya berada di ujung tanduk Mai Valentine. 9. Yuki dan Jonoichi sama-sama berhasil menang dari lawan-lawannya. Kini tinggal satu langkah lagi menuju kejayaan. Selanjutnya Yuki maju menantang Pegasus untuk meneruskan tekad teman-temannya. Panggung pertarungan terakhir pun dibuka. Masalahnya, mampukah Yuki mengatasi Pegasus yang mengendalikan kekuatan Millennium A-nya? Terbukti bahwa Millennium ini selalu mampu menembus pikiran setiap lawannya dengan mind scan. Apa strategi Yuki untuk mengatasi ini? 9. 10. Sebuah toko game baru Black Clover dibuka di kota Domino. Karena sangat menarik, Yuki dan kawan-kawan memutuskan untuk ikut mengantri guna mendapatkan game baru Triple D. Namun ada hal yang diketahui Yuki bahwa Black Clover adalah ayah Ryuji Otogi, siswa baru di kelas Yuki yang memiliki ambisi yang besar untuk mengalahkan Yuki dan meraih predikat sebagai pemilik Millennium Puzzle yang baru. Sementara itu Kaiba menemukan sebuah kenyataan mengejutkan terkait masa lalu dia dan Yuki. Nomor 10. 11. Akhirnya Battle City dimulai, namun Rare Card Jonoichi dirampas oleh organisasi kegelapan Ghost. Pada malam menjelang pertandingan dimulai, Yuki pun mencari dan menantang para Rare Hunter demi mendapatkan kembali kartu Red Eyes Black Dragon yang sangat berharga bagi Jonoichi. Masalahnya, dia harus menghadapi deck Exodia. Setelah itu Yuki pun harus menghadapi Pencuri Pandora dan menaruhkan gelar Master of Magician, tapi ternyata taruhannya lebih dari itu. Karena yang kalah pun berarti akan mati. Nomor 11. 12. Akhirnya Battle City dimulai, namun Red Card yang sama ini pas gol pada malam menjelang pertandingan dimulai. Sama ya teman-teman ya. 13. Yuki dan Kaiba harus menghadapi lawan tangguh sepasang gol yang menggunakan Mouth Deck yang kejam dan penuh muslihat. Saat itu mau bekerja sama sebagai teamwork, Kaiba harus mengalami pelajaran yang berat dan nyaris kehilangan nyawanya. Sementara itu Jonoichi dan Anzu jatuh ke dalam pengaruh hipnotis Millennium Rod milik Malik. Untuk menyelamatkan para sahabatnya, satu jalan bagi Yuki adalah melakukan deathmatch yang mau diatur oleh Malik. Tapi taruhan besar salah satu dari Yuki atau Jonoichi harus mati. 14.
Pertandingan babak final Battle City segera dimulai. 8 peserta berkumpul di tempat yang hanya diketahui oleh para peserta yang lolos pemiliknya. Di antara mereka hadir Malik yang menyembunyikan lendernya serta Rio yang memiliki ganda ke-8. Dalam pertandingan pertama, Yuki harus menghadapi Okul deck milik Rio. Sementara Jonoichi harus menunjukkan tekadnya di depan Shizuka dengan mantan Rishid yang mengaku sebagai Malik. Bagaimana strategi Yuki dan Jonoichi menghadapi lawan-lawan mereka? 14. 16-0 ya, ini ada 15 dan 17. Setelah pertarungan antara Jonoichi dan Rishid, selanjutnya giliran Mai harus berhadapan dengan Malik yang sudah berubah kepribadian. Mereka bertarung dalam game 8 yang bisa membuat pelayan merasakan langsung damage yang dialami monsternya. Meski harus menahan sakit, Mai berhasil merebut kartu Dewa Ra, tapi sang rubah yang mengontrol kekuatan dewa. Sementara itu Kaiba harus menghadapi Isis, pandai misterius pemilik Millennium Talk. Mampukah Kaiba mengubah masa depan yang sudah diramalkan? Saya akan takut dengan tangan di tangan Isis. 16. Ayat 17. Di akhir duel dengan Malik, Jonoichi terluka parah hingga koma. Ini volume 17 ya, ini bukan volume terakhir sebenarnya, tapi saya hanya punya sampai nomor 17. Di akhir duel dengan Malik, Jonoichi terluka parah hingga koma. Yuki sempat kehilangan semangat bertarungnya, tapi demi memenuhi janjinya pada Jonoichi, dia datang ke arena pertandingan dan menantang Kaiba untuk bertarung. Akhirnya duel sengit yang sudah ditandingkan pun terjadi. Pertarungan sengit antara dua pemilik kartu dewa, siapakah yang lebih unggul? Yuki dengan Osirisnya atau Kaiba dengan Obelisnya? Mungkin itu saja ya teman-teman ya untuk sekedar sharing varian Yu-Gi-Oh, komik Yu-Gi-Oh. Jadi saya mohon maaf kalau ada kekurangan karena memang komik-komik saya memang kurang lengkap ya, memang hanya kurang beberapa karena kondisinya sudah mulai langka. Jadi ini saya buat video yang mungkin kurang lengkap. Jadi teman-teman nanti kalau memang penasaran bisa cari di internet ya atau di Tokopedia. Mungkin di sana juga akan banyak yang jual. Tapi teman-teman jangan kaget kalau memang harganya agak lumayan tinggi karena memang dari segi harga memang nomornya langka dari segi barang. Nah itu saja teman-teman ya. Jadi variannya ada yang regulernya itu ada Yu-Gi-Oh yang ini, terus ada serinya ada Yu-Gi-Oh GX, Yu-Gi-Oh ARC-V, Yu-Gi-Oh Zexal, dan Yu-Gi-Oh DS. Nah mungkin itu saja teman-teman ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Yeah.